video yang kedua ini saya akan membahas mengenai uji homogenitas, uji normalitas, dan uji T. Nah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, untuk pertama ini saya akan membahas uji homogenitas. Nah, di sini saya ada data nilai matematika dan nilai bahasa Inggris siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Nah, berikut datanya ya, bisa kalian lihat pada tabel. Jadi untuk mencari uji homogenitas ini ada 4 langkah. Yang pertama menuliskan hipotesis, yang kedua menuliskan relasi signifikan. Di sini kita memakai alfanya itu 0,05 atau 5%. Ketiga itu menuliskan statistik penguji, dan yang terakhir kita menarik kesimpulan. Adapun juga di sini tabel signifikan uji nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama, jika nilai F hitungnya nanti lebih kecil dari nilai F tabel, maka H0 diterima dan HA-nya itu ditolak. Dan jika nilai F hitungnya itu nanti lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 itu ditolak dan HA-nya diterima. Langsung saja kita masuk di nomor 1, itu menuliskan hipotesis. Jadi hipotesis untuk H0 itu adalah data nilai matematika dan nilai bahasa Inggris siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Prabu Muli berasal dari populasi yang sama atau yang sering disebut dengan homogen ya. Nah, jadi untuk yang HA-nya itu ini yang tidak homogen. Jadi tinggal kita kopas, nanti tinggal kita ganti ya. Nih, jadi ini tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak homogen. Nah, untuk nomor 1 kita sudah menuliskan hipotesis, kemudian nomor 2 nya juga sudah ada, alfanya itu 0,05 atau 5%. Langkah selanjutnya kita mencari statistik pengujinya ya. Nah, untuk mencari statistik pengujinya itu kita harus mencari nilai F hitung dan nilai F tabelnya terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita cari simpangan baku dari kedua data ya. Jadi yang pertama untuk simpangan baku nilai matematika itu rumusnya sama dengan STDEP yang ini ya. Kemudian kita blok untuk nilai matematika, tutup kurung, tekan enter. Nah, lalu untuk simpangan baku nilai bahasa Inggris juga lakukan hal yang sama ya dengan yang kita lakukan pada nilai matematika. Jadi sama dengan STDEP, kita blok seluruh nilai bahasa Inggrisnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat simpangan baku untuk nilai matematika itu 7,74 sekian, dan untuk simpangan baku nilai bahasa Inggris itu 9,14 sekian ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai F hitungnya. Untuk mencari nilai F hitung kita tinggal membagi nilai simpangan baku terbesar ya dibagi dengan nilai simpangan baku terkecil. Jadi sama dengan ini nilai simpangan baku yang terbesarnya ya dibagi nilai simpangan baku yang terkecil. Kita tekan enter. Didapat F hitungnya itu 1,18 sekian. Nah, kemudian selanjutnya kita cari F tabelnya. Nah, untuk mencari F tabel itu ada caranya itu sama dengan ya, kita
kita ketik FINV yang ini ya, pilih yang ini. Lalu kita masukkan nilai relasi signifikannya, ini 0,05. Kemudian kita masukkan ini jumlah datanya dikurang 1, kan jumlah data kita ada 10, dikurang 1 jadi ada 9. Itu untuk data yang nilai matematika. Kemudian kita masukkan juga untuk ini jumlah data dari nilai bahasa Inggris, dikurang 1 juga, jadi 10 dikurang 1, 9. Tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat F tabelnya itu 3,17 sekian. Nah, dari sini kita bisa menuliskan statistik pengujinya. Dari sini kita bisa lihat bahwa F hitungnya ini lebih kecil dari nilai F tabel. Maka yang pertama ini H0 nya diterima dan HA nya itu ditolak. Nih. Kita copy, kita tuliskan di poin nomor 3. Nah, dari nomor 3 sudah selesai. Yang terakhir kita tinggal menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah yang ini teman-teman. Nih, bahwa data nilai matematika dan nilai bahasa Inggris siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Prabu Muli berasal dari populasi yang sama atau homogen. Nih. Nah, untuk pembahasan mengenai uji coba homogen ya, itu sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas dan uji T. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Berikut di sini saya sajikan data berat beras PT Petando Sejahtera. Berikut datanya bisa kalian lihat pada tabel ya. Nah, jadi untuk mencari uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov itu caranya itu sama saja dengan kita mencari uji homogenitas yang sebelumnya kita kerjakan tadi ya. Nah, di sini ada 4 langkah cara pengerjaannya itu. Yang pertama itu menuliskan hipotesis, yang kedua menuliskan relasi signifikannya. Di sini kita memakai alfa 0,05 atau 5%. Nah, yang ketiganya itu menuliskan statistik penguji, dan keempat itu kita membuat kesimpulan. Nah, di sini ada tabel signifikan uji nilai FT dikurang FS hitung dibandingkan dengan nilai FT dikurang FS tabel. Jadi di sini ada 2 syarat. Yang pertama, jika nilai FT dikurang FS hitungnya itu nanti lebih kecil dari nilai FT dikurang FS tabel, maka H0 nya itu diterima dan HA nya itu ditolak. Nah, yang kedua, jika nilai FT dikurang FS hitungnya itu nanti lebih besar dari nilai FT dikurang FS tabel, maka H0 nya itu ditolak dan HA nya itu diterima. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, itu adalah menuliskan hipotesis. Jadi untuk hipotesis yang 0, yang H0 itu ya, itu berarti data beras PT Petando Sejahtera yang berdistribusi normal. Nah, jadi untuk yang ini hipotesis kedua yang HA ya, itu berarti kebalikan dari H0, berarti dia tidak berdistribusi normal. Nah, kita tambahin tidak ya. Nah, sudah untuk menuliskan hipotesis. Kemudian yang kedua itu menuliskan relasi signifikannya juga sudah ya. Saya tuliskan itu alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari nilai statistik pengujinya. Nah, untuk mencari nilai statistik penguji itu kita membutuhkan nilai ini. Nilai FT dikurang FS hitung dan nilai FT dikurang FS tabelnya. Nah,
berikut cara kita untuk mendapatkan kedua nilai tersebut. Jadi di sini ada data dan frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini kita jumlahkan dulu ya seluruh frekuensinya. Jadi dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kita klik sum, kemudian kita blok seluruh nilai dari frekuensi, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita tekan enter. Didapat jumlah seluruh frekuensinya itu adalah 35. Selanjutnya kita mencari nilai frekuensi kumulatif. Caranya itu dengan menambahkan nilai frekuensi kumulatif sebelum ditambah dengan frekuensi kelas ya. Jadi yang pertama itu sama ya. Untuk frekuensi kumulatif kelas pertama itu adalah 2. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas kedua itu adalah sama dengan ini frekuensi kumulatif sebelum kita tambahkan dengan frekuensi kelasnya. Kemudian kita tekan enter. Nah, didapat frekuensi kumulatif kelas keduanya itu 7. Untuk selanjutnya, untuk kelas selanjutnya kita tinggal drag and drop. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mencari nilai fs. Untuk mencari nilai fs itu di sini ada rumusnya ya, itu F kumulatif atau frekuensi kumulatif itu dibagi N. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya, itu sama dengan F kumulatif kelas pertama kita bagi sama jumlah seluruh frekuensi. Karena jumlah seluruh frekuensi ini tetap ya, ada 35. Untuk memudahkan kita mencari untuk kelas selanjutnya, tinggal kita log ya nilai N nya itu dengan cara menekan F4. Nah, jadi dia akan muncul simbol dolar seperti ini. Sudah seperti ini, langsung kita tekan enter. Didapat nilai frekuensi nilai fs-nya untuk kelas pertama itu 0,05. Jadi untuk kelas selanjutnya bisa kita drag and drop. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z itu rumusnya XI dikurang X bar dibagi S. Dengan ini kita akan mencari dulu nilai X bar dan S-nya ya, atau simpangan baku. Jadi di sini rumusnya sama dengan average yang ini ya. Kita blok data kita, seluruh data kita ini ya, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, didapat nilai rata-ratanya itu adalah 36,1. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku kita menggunakan rumus Excel sama dengan STDEV yang ini ya. Kemudian kita blok seluruh nilai yang kita punya. Kita tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat nilai simpangan bakunya itu 10,54 sekian. Dari sini kita baru bisa mencari nilai Z-nya. Tinggal kita masukkan saja pada rumus. Jadi kan rumusnya ini adalah sama dengan XI, berarti XI-nya data pertama kita ya. Kita jangan lupa kita tambahkan kurung dulu ya. Dikurang sama X bar. Nah, karena X bar kitanya nilai X bar kitanya ini tetap, jadi kita log dengan cara menekan F4. Nah, dia akan muncul simbol dolar ya. Kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi sama simpangan baku. Simpangan bakunya juga ya, nilainya itu tetap, jadi kita log juga dengan menekan F4. Sudah selesai, baru kita tekan enter. Didapat nilai Z untuk kelas pertama itu minus 1,52 sekian. Untuk kelas selanjutnya kita tinggal mendrag and dropnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai, kemudian kita mencari nilai FT. Untuk mencari nilai FT itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan melihat tabel Z, bisa kalian searching di Google, dan yang kedua itu juga bisa menggunakan rumus dari Excel. Nah, di sini saya menggunakan rumus Excel, di mana rumusnya itu adalah ini ya. Sudah saya cantumkan, yaitu norms this yang ini. Kita blok seluruh data Z-nya.
tutup kurung dan tekan enter. Didapat nilai FT-nya, kemudian kita drag and drop untuk kelas selanjutnya. Nah, sudah selesai untuk nilai FT-nya, barulah kita bisa mencari nilai FT dikurang FS. Untuk mencari nilai FT dikurang FS itu sama dengan ini ya, nilai FT kelas pertama kita kurangi dengan nilai FS kelas pertama juga, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya bisa kita tinggal drag and drop. Nah, sudah kita mencari nilai FT dikurang FS. Nah, akan tetapi nilai FT dikurang FS kita ini ada yang bernilai negatif. Nah, untuk itu kita akan membuat nilainya itu menjadi positif semua. Nah, jadi caranya itu dengan cara sama dengan kita ketik ABS atau absolute ya. Kemudian kita blok seluruh nilai FT dikurang FS-nya. Tutup kurung, kita tekan enter. Lalu kita drag and drop. Nah, bisa kalian lihat bahwa nilai FT dikurang FS-nya itu sudah menjadi positif semua. Karena nilai FT dan FS-nya ini sudah positif semua, barulah kita bisa mencari nilai D. Nah, nilai D itu apa? Nilai D itu adalah nilai terbesar dari ini FT dikurang FS ini. Caranya itu kita masukkan saja rumus Excel sama dengan max, karena kita akan mencari nilai terbesar ya dari FT kurang FS. Kemudian kita blok seluruhnya ya, nilai FT kurang FS, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, didapat nilai D nya itu adalah 0,17 sekian. Nah, untuk K itu adalah nilai FT dikurang FS tabel. Nah, itu kita lihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Di sini saya sudah menyediakan tabel uji kritis Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, cara membacanya itu seperti apa? Jadi cara membacanya itu seperti ini. Nah, di sini kan kita mempunyai data 35. Kemudian relasi signifikannya itu adalah 0,05 atau 5%. Jadi tinggal kita cari saja di sini yang datanya 35 dan relasi signifikannya itu alfanya itu 0,05. Jadi kita cari ya yang 35. Ini ya 35, datanya yang ke 35 dan alfanya 0,05. Berarti di sini nih 0,224. Kita tulis K-nya tadi 0,224. Nah, sudah selesai semua untuk nilai D dan K-nya, barulah kita bisa menuliskan statistik pengujinya. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai D ini ya, atau nilai FT dikurang FS hitungnya ini lebih kecil ya dari nilai FT dikurang FS tabelnya. Nah, maka H0 nya itu diterima dan HA nya itu ditolak. Jadi dia masuk di syarat nomor 1. Nah, bisa kita langsung tuliskan saja ini di nomor 3 nih. Nah, barulah kita bisa mencari kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena H0 diterima, maka ini kesimpulannya. Data beras PT Petando Sejahtera itu berdistribusi normal. Nih. Nah, sudah selesai pembahasan kita mengenai uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari uji T dari sebuah data. Di sini saya memakai data yang sama dengan data di uji normalitas tadi ya, yaitu data berat beras PT Petando Sejahtera. Nah, teman-teman, untuk mencari uji T itu caranya sama saja
saja dengan kita mencari uji homogenitas, uji normalitas ya, yaitu ada 4 langkah dia ya. Yang pertama itu menuliskan hipotesis, yang kedua itu menuliskan relasi signifikannya. Di sini ada alfa 0,05 atau 5%. Nah, yang selanjutnya kita menuliskan statistik penguji, dan yang keempat itu menarik kesimpulan. Nah, di sini saya ada soal dilakukan pendataan berat beras PT Petando Sejahtera, di mana rata-rata berat beras PT Petando Sejahtera adalah lebih dari 36 kg. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut sesuai dengan data dari ke-35 beras yang menjadi sampel? Nah, untuk itu langkah yang pertama kita cari dulu ya, kita tuliskan dulu hipotesisnya. Yang pertama untuk H0 berarti ini ya, rata berat beras PT Petando Sejahtera itu bukan lebih dari 36, berarti kurang dari sama dengan 36 kg. Nah, untuk hipotesis yang HA baru kita tulis yang lebih dari 36 kg. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di hipotesis HA ya. Nah, tinggal kita ganti saja yang kurang dari sama dengan ini, kita ganti jadi lebih dari dengan 36 kg. Nah, untuk menuliskan hipotesis kita sudah. Langkah yang kedua menuliskan relasi signifikannya sudah ya, yaitu alfa 0,05 atau 5%. Selanjutnya kita akan mencari nilai statistik pengujinya. Untuk mencari nilai statistik penguji kita itu butuh nilai T hitung dan nilai T tabelnya. Nah, dari ini kita cari dulu nih nilai T hitung sama T tabelnya. Untuk yang pertama kita mencari nilai T hitung. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, ini X bar kita kurang sama ini ya, yang ditanyakan ini 36 kilo, tutup kurung, kita bagi sama buka kurung, ini nilai simpangan baku kita bagi sama SQRT ini ya, di data 35. Berarti kita tulis datanya 35 nih, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, didapat nilai T hitungnya itu 0,05 sekian. Kemudian kita cari nilai T tabelnya. Untuk mencari nilai T tabel itu sama dengan TINV ya, ini kita masukkan nilai relasi signifikan kita ya, yaitu 0,05, berarti 0,05. kemudian jangan lupa titik koma, kita masukkan ini apa nilai datanya. Data kita ini ada 35, jadi 35 kita kurangi 1 ya, jadi ada 34. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, didapat nilai T tabelnya itu 2,03 sekian. Nah, barulah kita bisa mencari statistik pengujinya. Jadi kita bandingkan nih nilai T hitung sama T tabelnya. Bisa kita lihat bahwa T hitungnya ini lebih kecil dari nilai T tabelnya ya. Jadi maka dia H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Bisa kita copy dan kita pastekan ke nomor 3. Nah, untuk langkah pertama 2, 3 itu sudah selesai. Yang terakhir itu membuat kesimpulan. Jadi karena H0-nya itu diterima ya, maka kesimpulannya adalah ini nih, rata-rata berat beras PT Petando Sejahtera itu kurang dari sama dengan
36 kilogram. Nah, selesai pembahasan kita mengenai uji homogenitas, uji normalitas, dan uji T. Nah, dari sini jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.